حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk mencatat upaya kita di majelis ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah masuk di tanggal 10 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal kurang lebih 20 hari kita akan masuk bulan berikutnya yang tentunya sangat kita tunggu hadirnya, bulan Ramadan. Ramadan bulan yang sangat istimewa sekali, di mana Allah memberikan banyak keistimewaan bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Di antaranya ibadah Ramadan itu hampir semua juga ada di bulan yang lain. Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada infak. Hanya saja ibadah Ramadan itu nilainya lebih baik dari ibadah itu ketika dikerjakan di bulan yang lain. Di antara keistimewaan Ramadan itu bahwa semua ibadah Ramadan itu penghapus dosa, yang wajib dan yang sunnah sekaligus. Untuk yang wajib misalnya puasa, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dilandasi atas keimanan dan semata-mata niatnya ingin dari Allah, maka puasa wajibnya itu akan melalui dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Sholat sunnah malam itu menghapus dosa. Maka Nabi hadis Bukhari Muslim juga mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang sholat di malam Ramadan dilandasi atas iman dan semata-mata niat ingin dapat ridha Allah, maka akan menghapus. Dan semua ibadah Ramadan. Nah, yang ketiga, istimewa Ramadan itu bahwa pada setiap malam Ramadan itu Allah menetapkan hamba-hambanya tertentu untuk dibebaskan dari neraka. Dan itu setiap malam. Dalam hadis mengatakan, inna lillahi fi kulli lailatin Ramadan utaqa minan nar. Bahwa Allah setiap malam Ramadan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tidak sebagaimana mungkin hadis yang mungkin pernah kita dengar, yaitu hadisnya sangat lemah, bahwa Ramadan bagi menjadi tiga. Awalnya ampunan, rahmat, itu hadisnya lemah. Ramadan semuanya ampunan. Puasanya setiap hari jadi ampunan. Sholatnya jadi ampunan. Dan pembebasan setiap malam. Nah, semua ibadah Ramadan yang demikian ini, perintahnya Allah sebenarnya untuk kepada kita, yaitu untuk ibadah secara fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Kita baru akan bisa ikut berlomba kalau kita siap. Kalau kita tahu ilmu tentang apa yang kita ikuti dalam lomba itu, maka itu persiapan sangat penting sekali. Nah, persiapan yang paling penting sekali adalah
persiapan mental spiritual, khususnya persiapan hati. Artinya pastikan kita nggak punya masalah hati dengan Allah dengan sesama. Jangan punya dosa pada Allah, jangan punya dosa sesama. Karena ini menentukan. Di samping dia akan, kalau hati bersih, akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan itu, menjauhkan maksiat, dan ibadah kita itu baru akan diterima kalau hati kita bersih. Sebab kalau kita masih hati kotor, masih mencela saudara kita, puasa pun nggak sah. Pastikan. Yang kedua, pastikan kita melakukan persiapan-persiapan. Kalau para pendahulu kita lulus 6 bulan sebelumnya. Nah, Nabi kalau Syakban ini memperbanyak puasa. Tingkatkan puasa sunnah kita dari sebelumnya. Baca Quran kita. Karena ini ketika nanti Ramadan tiba kita sudah terbiasa nggak berat. Nah, yang ketiga itu persiapan ilmu. Kenapa? Ibadah itu semuanya harus landasi ilmu. Ibadah ilmu bisa salah cuma. Maka ayat pertama Tuhan kepada Nabi apa ayatnya? Iqra sebelum ada ibadah. Artinya dalam ibadah itu nggak ada istilah learning by doing. Baca dulu. Nah kita akan coba belajar ilmu Ramadan. Yang pertama ibadahnya semua istimewa. Yang teristimewa tapi puasa. Teristimewa. Kenapa? Ini teristimewa karena puasa itu ibadah yang kalau dilihat dari sisi pahalanya nggak tertandingi oleh ibadah apa saja. Paling banyak pahala itu ibadah puasa. Maka Nabi pernah dimintai nasihat, wasiat oleh seorang sahabat Abu Umamah dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bila. Ya Nabi perintahkan aku untuk satu ibadah saja. Yang dengan ibadah satu itu aku akan dapat pahala banyak. Manfaat besar. Pesan Nabi, alaika bisawmi fa innahu la mahtal. Puasalah Anda, kan ini enggak ada tandingnya. Maka dalam hadis Bukhari Muslim Nabi mengatakan begini, kullu amali bini Adam yudha'af. Setiap amal ibadah hamba itu hamba Allah dilipat gandakan. Berapa? Kullu hasanatin bi asri amthaliya ila sab'i mi'atin. Setiap ibadah kita itu, satu kebaikan itu dilipatkan minimal 10. Kita baca Quran satu huruf 10. Maksimal 700. Sedekah 700. Tapi kemudian Allah mengatakan, hadis qudsi, illa shauma wa innahu li wa, kecuali puasa itu kelipatnya lebih. Maka kalau kita dengarkan baca hadis-hadis tentang pahala puasa itu sangat banyak sih. Penghapus dosa, pemberi syafaat di hari kiamat nanti, menjamin kebaikan di akhirat nanti, menjamin kita dapat pintu, disiapkan pintu royan. Banyak sekali, jadi benteng, banyak sekali. Namun, kebaikan puasa yang begitu banyak, itu tentunya baru Allah berikan kalau puasa kita itu benar, sesuai ilmunya. Nah puasa benar itu secara global adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Maksudnya apa? Puasa memang definisinya hanya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan ini sampai mulai subuh sampai maghrib. Itu definisi syar'i. Tapi nggak cukup. Sebenarnya nilai puasa itu yang dengannya akan mendatangkan pahala besar ketika puasa total, yaitu dengan menutup semua celah untuk munculnya maksiat. Artinya harus menahan semua kemaksiatan. Karena kalau kita puasa sekedar nggak makan minum, tapi lisan kita nggak terkendali, nggak ada gunanya. Kita puasa nggak makan minum, tapi mata kita nggak ada gunanya. Maka Nabi mengatakan begini, man lam yada qaula zuri wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amah wa syarab. Orang nggak puasa tetapi lisannya nggak terkendali pasti berdusta. Bisa sepaksu, bermaksiat, nggak ada, Allah nggak menghiraukan, nggak dilihat puasanya. Maka kalau puasa pesan Nabi begini, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau di hari puasa pesan Nabi pertama, fala yafut, jangan berkata kotor. Wala yafsuk, jangan berbuat maksiat. Wala yashkhab, jangan mengganggu orang buat kado. Wa nisa tamu ahadun, kalau ada yang mencelanya, au talahu, au ngajak bertikai, hendaknya mengatakan, ini soal aku puasa ini. Dan dengan puasa aku nggak mau berkata kotor, berbuat fasik,
membuat gaduh, mencaci, merusak semuanya. Maka pastikan saat puasa kita tutup semua celah yang dari celah itu potensi akan muncul maksiat dengan mata kita, dengan semua tutup rapat-rapat agar puasa kita mendatangkan pahala yang sangat besar tadi. Nah, itu secara nilai. Namun puasa kita itu baru akan benar secara syariat. Syaratnya dua saja. Puasa itu sama sekali terikat dengan waktu. Mulai fajar hingga maghrib. Yang kedua, kaitan dengan syarat yang lain. Niat. Pastinya niat itu ketetapan hati itu. Kita melaksanakan puasa untuk melaksanakan perintah Allah. Itu niatnya. Nah, untuk niat puasa itu dibedakan puasa wajib dan sunnah. Kalau puasa sunnah, siang hari tidak boleh niat. Jam 9 baru niat boleh. Tapi wajib sebelum fajar, sebelum subuh. Nabi mengatakan, man lam yubayyitis syam fala somalahu. Yang belum mengenapkan niatnya di malam hari, nggak sah. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya di hari pertama saja. Ketika di akhir Sya'ban nanti, waktu kita tidur di akhir Sya'ban, belum ada informasi besok Ramadan karena belum ada ketetapan. Tapi kita terbangunnya subuh. Saat subuh terbangun dikasih tahu tadi malam diumumkan hari ini Ramadan. Yang tahunya subuh nggak sah, harus kayak kodok nanti. Tapi untuk hari berikutnya nggak salah. Kan niat hati. Artinya kalau kita taraweh dan malam pasti malam niat, apalagi sahur pasti niat. Itu untuk niat yang menjadi syarat sahnya puasa itu. Namun dengan ditetapkan dua syarat tadi sudah sah tapi belum sempurna. Nabi untuk semua ibadah itu mengatakan pesan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan terbaik saja dalam setiap amal, termasuk puasa. Nah, di antara agar puasa terbaik, ikuti sunnah-sunnah puasa. Itu sederhana. Apa itu? Pertama, makan sahur. Kata Nabi, ini penuh barokah. Tasaharu fa'inna barokah pun. Kalau nggak sahur berarti potensi hilang banyak barokah. Nah, sahur itu aktivitas makan minumnya, suhur namanya. Sahurnya makanannya. Namun waktunya sahur di akhir malam. Maka orang kok sahur saat tarawih makan malam bukan sahur. Sunnahnya sahur di akhirnya. Dan akhir sahur itu waktu datang waktu subuh. Bukan ketika tarhim. Tarhim masih ada waktu itu ya, untuk sahur. Subuh datang baru terakhir. Yang kedua, sunnahnya yaitu menyegarkan buka. Dan ini menjamin kebaikan puasa. Wala yazalun nasi bi khairin ma'ajal fitro. Manusia itu akan senantiasa terjaga kebaikan puasanya kalau senantiasa menyegarkan buka. Maka kalau kita safar misalnya naik kendaraan motor, pastikan bawa bukaan. Kurma, air. Datang untuk dapat kebaikan puasa kita. Yang ketiga, memperbanyak doa. Dan semua waktu Ramadan mustajab doanya. Dan yang keempat, memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini satu buka berikan satu pahala puasa kita terima. Artinya kalau kita saat puasa Ramadan, hari itu kita berikan satu air ini kepada yang baik, dua pahala puasa. Buka puasa nggak harus satu paket. Satu gelas aqua, air mineral itu puasa, buka. Satu biji kurma itu. Maka siapkan materi sejak dini untuk saat Ramadan kita siapkan. Kita jamin misalnya masjid ini airnya jam nanggung. Nah kita satu hari beli satu kotak air mineral 48 isinya itu yang gelas. Dan tanpa masjid. Hari itu berarti puasa kita satu pahalanya plus 48. Meskipun tidak diminum. Karena hadisnya Bukhari Muslim wa inna malikul mri'in ma nawa. Orang niat itu mesti dapat pahala langsung. Kalau dimakan tambah pahalanya. Nah, yang itu niat puasa ya. Sunnahnya. Nah, yang membatalkan puasa itu ada 5. Sepakati. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja.
Kalau mimpi nggak batal. Nah, yang keempat wanita, haid, nifas, otomatis batal. Lanjutan maksiat. Jadi wanita haid itu ibadahnya dengan meninggalkan larangan. Ibadah itu dua saja ya. Kalau perintah ya larangan. Nah, satu wanita haid, nifas, ibadahnya meninggalkan larangan, nggak puasa. Saat nanti Syawal mengkodok perintah, pahala, double pahalanya. Jadi wanita haid itu bisa berboleh double pahala puasanya. Itu yang kelima yaitu yang membatalkan ya, puasa itu berhubungan suami istri di siang Ramadan itu paling berat. Nah, dari konsekuensi orang nggak puasa itu tergantung sebabnya. Ada yang wajib nggak puasa, wajib mengkodok wanita tadi. Head nifas itu wajib nggak puasa, wajib mengkodok. Ada yang boleh nggak puasa, boleh bukan wajib, boleh, tapi nggak puasa wajib kodok. Itu yang sakit, yang safar, hamil menyusui, yang pekerja barat di Ramadan. Ada yang boleh nggak puasa juga, fidyah wajibnya. Siapa yang sakitnya sakit akut, sakit kronis, nggak sembuh-sembuh secara medis, yang sudah sepuh, wanita hamil menyusui juga sama, boleh mengambil nggak fidyah. Dan yang keempat, pekerja berat permanen. Saudara kita bisa. Dan yang paling berat itu adalah yang berhubungan sama itu berat. Apa dosa, wajib taubat dan wajib kafarah. Kafarahnya itu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau mampu baru berangkat kepada 60 masjid. Itu puasa. Nah berikutnya, ibadah yang dua istimewa adalah sholat di malam Ramadan. Itu menghapus dosa. Itu beda dengan sholat tahajud teknisnya ya. Sholatnya sama, jumlahnya bebas saja. Bisa 11, 13 sesuai kesamaan kita. Cuman ini teknisnya sunnahnya berjamaah terus menerus. Kenapa? Dan tahajud nggak sunnah. Berjamaah. Boleh tapi nggak sunnah. Artinya nggak betul. Kalau ini tarawih itu sunnah berjamaah. Pesan Nabi begini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Kata Nabi, ikutlah sunnahku. Oh, Nabi jamaah tarawih 2 malam. Ketika nggak jamaah karena takut wajib. Kemudian Umar diabadikan jamaah dan pesan ikutlah sunnah khalifah. Ini sunnah khalifah. Maka, nah cuman begini, untuk dapat pahala optimal, pastikan saat jamaah nggak motong imam. Ada hadis sahih ya, Tirmidzi dan yang lainnya, Nasai. Nabi khusus untuk tarawih mengatakan begini, man qoma ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang yang sholat bersama imam tarawih sampai bareng imam selesainya witir itu sebagai pahala bagian sholat sama untuk. Maka kalau kita ingin 11 silahkan 11, tapi milih macam 11. 23 motong. 23 silahkan, tapi milih yang 23 jangan nggak motong. Maka jangan sampai ada yang seperti nambah malam boleh. Ada yang mau ke masjid tarawih niatnya nambah boleh. Tapi masalahnya ketika yang mau witir kurang. Pahalanya sedikit. Kalau ingin penuh selesai imam nanti nambah nggak masalah. Dan sholat tarawih itu jamaah boleh di masjid, boleh di rumah. Nggak harus di rumah karena di masjid 2 malam saja. Jadi di rumah. Maka kalau mungkin seorang suami isaknya di masjid, kemudian pulang jamaah dengan keluarga, baik-baik saja. Boleh. Itu bebas tentang waktu tempatnya, nggak seperti sholat wajibnya. Itu sholat tarawih. Yang berikutnya yang lebih contohkan langsung, yaitu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Quran turun di bulan ini. Dan Nabi mengatakan, setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam mendatangiku. Kadang 12 hari. Untuk apa? Mudarosah. Quran. Ini nilainya lebih. Nah, Quran ini turunkan di Ramadan. Tujuannya untuk jadi petunjuk. Cuman agar Quran jadi petunjuk, nggak bisa kita bawa kemana-mana. Ada prosesnya. Nah, proses ini harus dari rutinitas kita. Kita programkan. Apa itu? Ada 5 proses. Yang semuanya ibadah besar. Cuma pahala besar. Pertama, belajar dan mengajar. Nah, mengatakan khairukum
Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mau belajar dan mengajar. Belajar bacanya, tajwidnya, maknanya, tafsirnya, dan mengajarkan. Yang kedua, ini harus jadi rutinitas kita. Bahkan harus mentarget. Nggak boleh kita khatam Quran itu lebih 40 hari. Dari satu hari kurang lebih kurang satu juz kurang dikit 8 lembaran. Nah kalau nggak rutin nggak mungkin kita. Makanya baca rutin. Dan untuk baca jangan nunggu kesempatan, nggak sempat kita. Pastikan waktunya. Kalau untuk dunia kita bisa wajibkan waktu, bisa 8 jam bahkan untuk Quran pastikan wajibkan waktu, jangan kesempatan. Mungkin 1 jam setengah jam silakan. Untuk mengejar target, melaksanakan kewajiban baca Quran, kalau bisa 1 juz. Ramadan tambah. Dan karena Quran ini ada firman Allah, artinya saat kita baca berarti sedang berinteraksi dengan Allah, maka berikan etika. Maka mau saya butuh. Termasuk etika baca Quran itu, jangan kita motong ayat saat baca. Kita sedang baca, ada yang HP bunyi, kita jangan. Selesaikan ayat dulu. Karena ini dengan Allah. Kita dengan manusia sedang ngobrol, kita angkat HP bisa marah. Apalagi Allah. Beri etika. Yaitu belajar mengajarkan, kedua yaitu membaca dan mendengarkan. Dapat rahmat. Ketiga, ini penting, menambah hafalan. Jangan itu saja. Dan yang keempat, mengkaji. Kaji artinya duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat Quran itu. Dan ini dapat 4 pahala. Pertama, Allah utus malaikat untuk menjaga. Kedua, Allah berikan namanya rahmat. Ketiga, Allah berikan ketenangan. Dan keempat ini, Allah akan sebut-sebut kita yang hadir di hadapan malaikat. Allah bangga sekali. Dan terakhir ini tujuannya ditadaburi. Tadaburan dipahami, dihayati, kemudian diamalkan. Jadi itu 5 proses untuk kita bisa Quran jadikan penunjuk. Belajar, mengajarkan, baca, mendengarkan, hafal, menjaganya, mengkaji, mentadaburi. Dan itu Quran di Ramadan. Dan Nabi contohkan Ramadan memperbanyak intan Quran. Kan kalau Imam Syafi'i itu kalau udah akhir Ramadan sudah cuma tinggalkan Quran saja. Sampai dikatakan Imam Syafi'i itu 1 hari khatamnya 2 kali. Kan nggak ngajar lagi ya, Quran saja. Nah, kemudian berikutnya ibadah yang lain pastikan juga menambah kuantitas dan kualitas sedekah. Akan menambah karena sedekah itu mengharian kita. Karena mengatakan setiap hari itu kita diwajibkan sedekah. Infak. Nah, hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim begini. Ma min yaumin yusbihul ibad illa wa malakan yanjilan. Enggak ada satu hari pun ketika manusia bisa hidup sampai pada hari kecuali 2 malaikat Allah utus untuk mendatanginya. Doa. Kalau kita yang didatangi oleh infak, malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan kholaf. Ya Allah berikan Allah hamba yang infak ini gantinya, pahalanya. Tapi kalau enggak infak, doa kedua malaikat buruk. Allahumma a'ti mumsikan talab. Ya Allah berikan kepada yang bakhil ini kehancurannya, enggak barokah. Dan Ramadan tambah, kan nilainya lebih. Nah mengatakan afdhal sadaqati sadaqat Ramadan. Sedang terbaik di Ramadan. Maka Ibnu Abbas mengatakan tentang sedekah Nabi Ramadan. Kata Ibnu Abbas, kan Rasulullah SAW ajwatan nasi bil khairi. Wa kana ajwata ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW itu paling dermawan orang. Enggak pernah menolak permintaan. Tapi kalau Ramadan tiba memuncak. Kenapa? Nilainya lebih. Apalagi sebagian dari kita bagian bentuk buka puasa bertambah istimewa lagi. Itu sedekah. Nah, namun begini, semua ibadah itu baik ya, Ramadan. Termasuk yang non ritual, membantu orang, bakti sosial. Tapi semua ibadah itu nilainya pada akhirnya. Jadi puncak cuma di akhirnya. Kalau awal baik di akhir buruk nggak ada gunanya.
Sebaliknya awal buruk, akhir baik. Nabi mengatakan begini, innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu tergantung di akhirnya. Dan Ramadan puncaknya di sebelah akhir. Maka semangatnya lebih, jangan terbalik. Ya Allah semangat, justru di akhir malas. Sebaliknya, Nabi itu kalau masuk sebelah akhir Ramadan, sudah dunia tinggalkan. Khusus ibadah khusus. Karena puncaknya di sini. Bentuknya apa? Nabi itikaf dan sahabat. Karena apa? Itu di antara rahasianya, di malam-malam akhir itu ada satu malam Tataris, namanya Al-Qadar, yang nilai ibadah malam itu nilai lebih dari ibadah 1 bulan. Maka Nabi nggak pernah menerima itikaf selama di Madinah. Nggak pernah. Kenapa? Ini puncaknya ini. Maka ada satu ungkapan seorang ulama, Imam Zuhri mengatakan, sungguh mengherankan umat sekarang ini. Bagaimana mereka meninggalkan sunnah yang Nabi nggak pernah meninggalkan, yaitu itikaf. Itikaf itu menetap di masjid. Seorang muslimah sama yang tidak harus besar. Tidak untuk ibadah saja. Masjidnya hanya masjid yang dipakai sholat 5 kali. Jamaah. Yang tidak pakai nggak boleh musola. Itikaf itu khusus masjid yang di situ terselenggara sholat fardu 5 kali. Meskipun namanya musola. Nah, yang head tentu nggak boleh. Nah, itikaf itu ibadahnya personal. Maka Aisyah mengatakan begini. Nabi itu kalau itikaf dan sahabat menyiapkan tempat itikaf. Semacam kemahan kecil. Kalau 10 hari, kalau 10 hari saja, Nabi tanggal 20 Ramadan, sebelum maghrib bisa masuk masjid. Nanti tanggal 21-nya baru ke tempat itikafnya. Di kemahnya itu. Nggak keluar kecuali untuk sholat dan buang air saja. Untuk apa? Ibadah personal. Nggak komunal lagi. Komunalnya ada kita jamaah saja. Maka Nabi saat itikaf diceritakan, hadis sahih, saat itikaf itu sahabat ada yang baca Quran keras. Nabi buka. Pengapa itu tutupnya dan mengatakan kullukum munajin rabbah. Fayuk riba tu nabak dan berkaul. Setiap kalian sedang menyeru Allah ini. Jangan-jangan mengganggu. Personal. Untuk apa? Agar bisa ibadah secara variatif. Jangan monoton. Ya di tempat itu kita nggak pindah-pindah. Ya sholat sunnah sendiri. Doa sendiri. Zikir sendiri. Baca Quran. Semua sendiri. Kenapa? Harus variatif. Karena begini. Kalau kita monoton saja nanti cepat bosan. Yang kedua, kalau monoton saja nanti kalau tepat Al-Qadar yang ibadah yang berlipat pahalanya satu saja. Kalau variatif berarti, maka nanti tepat Al-Qadar itu baca Quran kita lebih baik baca Quran 10 bulan. Doa kita lebih baik doa 10 bulan. Zikir kita lebih baik variasikan. Dan jangan saling mengganggu. Sunnahnya. Memang boleh ya kalau di malam Ramadan itu jamaah boleh. Cuman itu boleh nggak sunnah. Nah kalau mengganggu dosa. Maka itikaf itu tempat yang tidak gaduh masjidnya. Untuk bisa khusyuk dan kita nggak paling mengganggu. Itu itikaf. Itu puncak ibadah itu di akhir Ramadan. Itikaf. Nah kalau kita nggak bisa itikaf coba Nabi 24 jam ya 1 hari. Nggak keluar. Keluar batal. Maka Nabi saat itikaf dijenguk istrinya Sofia, dijenguk. Ditemui di masjid. Di pintu masjid nggak keluar. Keluar batal. Nabi itu pernah saat itikaf, beliau rambutnya kusut. Nggak bawa sisir. Maka beliau mendekati pintu. Dan Nabi itu rumah Aisyah itu dekat masjid. Dibuka jendelanya, kepala dimasukkan disisir, nggak keluar, batal keluar. Nah, kalau kita nggak bisa 20 jam silahkan milih, mungkin 1 jam, 2 jam silahkan di malam. Tapi lebih baik di malam kalau milih ya. Malah 2 jam, 3 jam, siapa tahu tepat Al-Qadar nanti. Tapi jangan milih-milih harinya, karena apa? Dirahasiakan waktunya. Sampai sahabat bertanya, Nabi hari apa, tanggal berapa, malam apa? Nabi malam-malam ganjil. Cuman ganjilnya kita repot nanti kan. Muhammadiyah, oh beda negeri mana. Jangan milih-milih. Tiap malam saja. Cuman begini, kalau niat berapa jam, 3 jam misalnya, 2 jam keluar, batal. Maka niatnya jangan pakai jam. Niat itu sesuai kemampuan.
Nah, nanti mungkin ada dapat pahala. Itu ya. Nah, di tengah konsentrasi itikaf itu, jangan lupa ibadah penutup. Namanya zakat fitri. Itu kaitan dengan Idul Fitri, maka bukan zakat fitrah. Idul Fitri itu artinya apa? Hari raya makan setelah puasa. Zakat fitri, zakat untuk makan-makan. Maka Idul Fitri. Nah itu fungsinya besar. Jangan lupa. Fungsinya apa? Tuhratan lisyaimi minallah watu umal. Ini sebagai pembersih kotoran. Kita pasti nggak sih benar mungkin sia-sia terbersihkan ya kan. Dan sebagai bantuan orang bersih. Kapan waktunya? Nah waktunya ada batas akhirnya. Akhirnya itu ketika sholat dah nggak zakat lagi. Cuman ini dikaitkan dengan kebutuhan orang miskin di hari raya. Nabi ugnuhum anisoal bihalayam cukupkan orang miskin dengan zakat fitri agar minta zakat idul fitri. Maka zakat fitri itu untuk membuat kebutuhan orang agar nggak minta. Maka para ulama dulu, sahabat, kapan memberikan paling cepat 2 hari sebenarnya. Kenapa? Kalau kan awal Ramadan dimakan habis minta lagi nanti. Dia untuk menjamin agar nggak minta-minta. Paling baik yaitu menjelang Id untuk kepentingan Idul Fitri. Itu zakat fitri yang fungsinya untuk kita membersihkan kotoran puasa kita. Dan nanti jangan lupa juga sholat Idnya ikut. Karena sholat Id sholatnya sifatnya ini syiar demonstratifnya ya. Maka ikut dan juga pastikan kita menyempurnakan dengan puasa Syawal. Kama pesan Nabi hadis Muslim man syawma ramadhana thumma atba'u sittan min syawal karena kasamul dahari. Barang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari Syawal seperti puasa 1 tahun. Nah ini caranya bebas. Bisa berurutan, tapi jangan hari kedua ya. Karena hari kedua masih katakan Ramadan para orang makruhkan. Masih senang-senang puasa bukain. Tak boleh, tak boleh. Tapi ini bebas, bisa berurutan, bisa tidak berurutan, bahkan bisa digabungkan dengan puasa Senin, Kamis, dan puasa 3 hari. Berarti kita puasa 7 hari, 6 hari saja, nanti gabungkan Senin, Kamis, dan puasa 3 hari sekaligus. Dan boleh juga bagi mereka yang masih kodok Ramadan untuk sawalan dulu. Karena kodok Ramadan itu batas waktunya akhir Sya'ban. Yang wajib nggak harus dahulu, selama masih ada waktu. Nabi itu hajinya tahun 10 Hijrah pernah umroh 3 kali sebelumnya. Dan Nabi selama hidup umroh 4 kali. Yang 3 sebelum haji, yang 1 pertama haji. Sama nanti ibu-ibu yang mungkin punya kodok panjang, takut kalau mengkodok Syawal, hilang momen dosa. Boleh kok. Syawal dulu, nanti baru dikodok setelah itu. Lebih bebas. Nah itu bawa berjalan, monggo kalau ada yang menambahkan silakan. Okay. Kalau Garuda cara jadi ya itu pengen apa yang dengan ini alam Allah itu dengan tambah itu ya tinggal yang lebih. Ya memang jadi orang itu kalau monoton satu ibadah kadang bosan kan. Kadang-kadang kita target 10 lembar aja, 2 lembar udah hitung kurangnya berapa kan gitu kan. Maka ganti jadi baca, dengarkan ayat, sholat diganti-ganti biar nggak bosan. Maka variasikan ibadah. Nggak apa-apa, tapi jangan pakai yang pakai handset ya. Jangan, iya, maka HP cuma jangan dibuka HP dikeraskan, jangan dipakai handset sehingga nggak ganggu orang lain gitu loh. Nah, iya, ganggu orang lain dosa. Lo nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi baca dengarkan Quran itu dapat rahmat dalam surat 7 104. Nggak masalah, nggak masalah, nggak boleh boleh saja, nggak apa-apa. Sampai nanya nggak masalah, nggak apa-apa, boleh boleh. Ada yang nambahkan mungkin tanya? Nggak apa.
Benar. Jadi zakat fitri itu kalau sholat id udah terdengar nggak zakat lagi, ini suatu kebiasaan. Iya maka kenapa Nabi sholat Idul Fitri disiangkan kan? Nabi sholat itu siang. Untuk apa? Di antara hikmahnya memberikan ruang kepada ambil zakat membagi. Karena zakat fitri jumlahnya banyak. Lebih banyak dari zakat emas. Nah, zakat emas orang kaya. Ini zakat fitri orang miskin zakat fitri. Orang misalnya orang miskin sekali ini sebelum sholat id dapat paket dari tangga-tangganya. Terhimpun 10 kilo wajib zakat itu. Masa miskin nih, tapi udah dapat bagian. Maka zakat itu jual banyak. Maka dan waktunya sempit kan, sampai sekali. Maka pastikan kalau kita jangan panitia, kita ukur kapasitas kita. Jangan terima banyak-banyak kita nggak mau bagi, nanti dosa nanti. Kita panitia buat pahala, kita nggak bagi, dosa kita. Maka kalau kita panitia berapa, kita ukur kira-kira sudah bagi berapa kintal ini. Kata batasi kita batas cut off. Jangan sampai menerima banyak kita nggak membagikan, ukur komandan. Dan zakat fitri itu sama fitnya bentuknya makanan ya, nggak boleh uang lah ya. Kan ada begini, kan Idul Fitri orang nggak butuh beras, butuh uang. Nah sama saat Idul Adha itu bentuknya ibadahnya apa? Boleh nggak? Saya kalau sekarang nggak mau daging uang, boleh nggak? Nggak boleh. Nah kalau fitri mah dijual silakan. Dan baginya harus bentuk. Nah kita menyerah panitia uang nggak apa-apa. Tapi panitia harus memberikan beras untuk bagian pada misalnya dalam beras. Ada yang nambahkan mungkin? Gimana? Pada tuan rumah Nggih. sudah ada data sehingga panitia nafkah itu sudah mereka tapi saat membagikannya banyak dari orang itu pulang negeri bagaimana kan apa itu Jadi memang lebih baik panitia sudah mendata siapa yang nanti akan berangkat. Sehingga pun nggak bingung nanya kepada siapa. Cuman di kota-kota besar rata-rata penerima itu AR. Mereka pulang awal-awal. Nah untuk itu mesti disampaikan, ibu dapat jatah zakat. Kami antarkan sekarang atau kami simpankan nanti diambil. Jadi kasih itu. Jadi dia sudah tahu dia punya hak. Nah, jadi kasih tahu agar tadi jadi nanti di kampungnya bisa hutang dulu nanti itu jadi nggak dikasih dulu nggak apa-apa gitu. Karena memang di kota besar tadi orang miskin juga nggak mudah itu ya. Maka data dulu siapa sebelumnya nanti sehingga kita datang dan tinggal ngantarkan. Gitu. Kasih tahu nggak masalah. Kasih bahkan pulang kan ibu pulang ya apa punya jatah cuman kamu baginya nanti menjadi gimana ibu kami simpankan dari ibu ada akadnya dititipkan kita nggak apa-apa nah, dia artinya dia udah tahu dia udah tahu punya nggak apa-apa gitu artinya gimana kalau Tuhan dengan permintaan jadi kan ada dan kan dari malam itu gimana apa jadi seorang itu terikat ibadah di tempat dia tinggal dan kotor itu mulainya maghrib sampai fajar maka kalau panjang malamnya lebih enak. Jadi waktu lama ya. Jadi hatta matail fajar. Jam malam itu mulai maghrib. Panjang. Sesuai negara masing-masing teman-teman. Karena orang itu ibadah terikat dengan tempat dia tinggal. Maka kalau dari Surabaya ke Jakarta saat maghribnya ikut adzan Surabaya Jakarta. Ke Jakarta. Saat kita ke Mekah, kita berangkat di sini udah sahur ini. Kita ke Mekah, umroh. Nanti kita bukanya ikut jam Mekah atau jam sini.
maka tambah 4 jam berarti. Kan begitu. Sebaliknya kalau kita sahur di Jeddah, pulang sini terpotong 4 jam nggak masalah. Karena terikat ibadah di tempat yang tinggal. Maka sama. Kalau itu gimana kita? Ya di situ terikat dengan tempat itu waktunya sama. Dan kalau mulai maghrib sampai subuh. Gitu. Jadi niat itu bukan ucapan, Mbak ya. Niat itu ketetapan hati. Bapak kira-kira kalau besok puasa malamnya tarawih nggak? Niat puasa nggak niat hati? Ya itu niat namanya. Besok puasa udah niat itu. Jadi nggak perlu ucapan. Jadi niat itu kerjaan hati nggak ada kaitan lisan. Ya, apalagi sahur. Nah sahur nggak mungkin. Sahur untuk apa coba? Nggak mungkin ya. Maka Imam Syafi'i. Orang kalau sholat harus niat hati sholat apa? Tapi wajib memulai dengan apa? Allahu Akbar. Kan usolli. Karena niat itu hati kan. Maka bapak ibu misalnya jam 10 mau ke Malang ini. Nah niat sekarang. Nah ke Malang, nawa itu ke Malang enggak? Enggak langsung. Niat itu hati bukan. Enggak ada kaitannya. Dan sekali lagi kalau kita mau taruh enggak mungkin besok enggak niat puasa. Apalagi sahur enggak mungkin kecuali sahur untuk puasa. Udah cukup. Dan enggak boleh menggabungkan niat satu kali ya. Satu bulan sekaligus niat enggak boleh. Karena satu hari ibadah khusus. Beda dengan besoknya kan. Maka dengan buka kan. Nah kalau gabung kan jadi satu nanti satu batal semua nanti. Maka saya amalkan tak niat tapi niatnya bukan ucapan. Niat itu ya ketetapan hati. Baik itu mungkin sementara waktu membatasi kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.